Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, insyaallah kita malam yang berbahagia ini meneruskan kajian kitab fikih kita, Muqaranatul Madzahib, perbandingan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, namun tetap kita mengutamakan mazhab kita, mazhab Imamuna Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baiti wa dhurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة، ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي، ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء، آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pula keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu perjuangan jihad dakwah kami ini. Ya Allah, tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita sudah sampai halaman 161 ya. Kemarin terakhir yaitu tentang wa man kana li thawbun wahidun ba'dahu ala 'atiqihi ajza'ahu dzalik. Siapa yang memakai baju satu lapis, sebahagiannya dan tertutup ketiaknya, ajza'ahu dzalik, maka yang demikian itu memadai. Wa jumlatan dzalik annal kalama fil libasi fi arba'atin fusulin. Jadi kesimpulan secara keseluruhannya, hukum memakai baju di dalam Islam. Kita ulang sedikit ya, terakhir kemarin belum sempat kita jabarkan. Jadi secara kesimpulan hukum berpakaian di dalam Islam. Makanya judulnya itu tafsil ahkamul libas, perincian artinya tentang hukum-hukum berpakaian di dalam Islam. Bagaimana mendetail, bagaimana cara, bagaimana macam-macam kita berpakaian dalam Islam. Jadi dalam Islam ini bukan mesti dia gelamau, bukan mesti dia mahal, bukan mesti dia harganya mahal, cantik menurut ukuran
glamor bukan, tapi cantik adalah menurut ukuran syariah, indah dipandang itu ya. Perlu dicamkan judulnya ini. Matang-matang dicamkan judulnya. Tafsil Ahkamul Libas. Bagaimana perincian tentang hukum-hukum berpakaian. Kenapa saya tekankan ini judulnya harus dicamkan baik-baik, supaya jangan ada konotasi pakaian yang dipakai menurut syariat Islam itu ukurannya adalah dia ulama, kiai. Nanti karena kita akan masuk berapa kategori ini, 4 kategori ini, nanti dia akan masuk di sana adalah fil fadilah, pakaian yang sangat terbaik, cara berpakaian yang terbaik dalam Islam yang berkembang di masyarakat kita khususnya Indonesia. Seolah-olah kalau pakai jubah seperti saya ini Pak, mesti ulama, mesti kiai, mesti wali Allah. Yang terjadi kalau ada orang-orang awam memakai pakaian gini dihina. Kalau yang menghina itu orang tak berakidah, nggak apa-apa. Kalau orang yang menghina itu orang yang munafik, nggak apa-apa. Ini orangnya sholat, titilnya doktor, jurusan syariah, lulusan University Islam Negeri terbesar di Indonesia, Syarif Hidayatullah. Contoh, sebenarnya bukan UIN Syarif Hidayatullah saja. Di jajaran Kementerian Agama juga kan begitu. Makanya judulnya kita baca baik-baik, supaya nanti jangan salah kita menafsirkan pakaian itu. Pakai jubah kadrun, kadal gurun gitu. Yang menghina itu mengatasnamakan ormas terbesar, mengatasnamakan cinta kiai, cinta ulama, cinta Islam. Dibilang kadrun, kadal gurun. Iya. Oke. Lihat halaman 162 berikutnya judulnya, biar tahu judulnya dulu. Jadi kita jangan sampai salah. Lihat paling atas. Al-fadilatu fi zinatil libas lis-shalah. Bisa juga zayyinah. Fi zinatil libas lis-shalah. Keutamaan kita memakai pakaian cantik. Cantik di sini ukurannya adalah menurut syariat ya, bukan cantik menurut ukuran hawa nafsu manusia. Bagaimana keutamaan kita memakai baju yang indah ketika sholat? Itu dia ya. Nah, judulnya dulu kita pahami. Jadi ulama nggak pernah mengategorikan nanti pakaian seperti saya ini syaratnya kiai, ya. Perkara manusia memakai pakaian seperti ini dia jahat, dia berbuat tidak baik, itu perkara lain. Tidak ada hubungannya dengan agama. Mesir itu orangnya Kipti, bukan orang Arab asalnya. Apa yang dikatakan Kipti itu asli orang Mesir. Cuman sekarang ini istilah Kipti, Koptik itu sudah diistilahkan kepada orang-orang Nasrani Mesir. Tapi asal kata itu bukan orang Nasrani Mesir. Asli orang Mesir itu disebut Koptik. Tapi setelah masuknya agama Islam di sana, mereka membagi itu istilah itu. Orang Mesir itu pakaian seperti saya. Asalnya mereka tidak berpakaian seperti kita. Maksudnya nggak seperti jubah begini, tidak. Kenapa pakai jubah? Badan mereka besar-besar, Pak. Gendut-gendut, tinggi-tinggi. Bapak bisa bayangkan kalau orang yang besar, tinggi, gendut
pakai celana begini, pecah nih Pak. Bukan berarti nggak ada. Apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih pakai celana gini, orang Mesir gendut, tinggi, besar punggungnya, tawaru, iftiros, koyak. Ya mungkin kita orang Indonesia cocok. Kalau kita sholat 4 rakaat, 8 rakaat masih bisa. 23 rakaat pakai celana gini, Wak. Apalagi di Mesir lama gitu kan, sholatnya. Pecah. Saya yang kecil begini saja, Pak. Dulu saya pakai celana begini. Nggak sadar saya. Dulu saya sambil dakwah itu bisnis, Pak. Bisnis ngangkut barang pakai pick up. Sambil dakwah, saya nggak sadar ini. Turun dari mobil, ini pecah Pak, celana gini Pak, pinggirnya. Ada sekitar 20 meter baru sadar saya. Astagfirullahaladzim sedikit. Ini mah trauma saya. Trauma saya pakai celana Pak. Kemudian saya pernah menjadi MC di Jakarta Pusat, Media Center Jakarta Pusat. Ketika itu kita mengundang kepala intelijen bagian luar negeri, termasuk anggota DPR juga pembicaranya. Jadi saya ketika itu pakai baju begini Pak, celana panjang warna hitam. Jadi kalau celana-celana yang model murahan itu Pak, kan di dalamnya kan dilapis pakai putih itu Pak. Celana, kalau ini kan nggak ada lapisannya nih. Jadi celana murahan itu Pak, ada lapisannya itu lagi, putih dia. Jadi ketika kita pakai tali pinggang, baju masuk, foto lah sama-sama ini, foto ini kan. Nah, kita duduk sana, duduk sini. Udah kita nggak sadar Pak, itu ketika tali pinggang berlipat, keluarlah yang bagian dalam keluar, nampak putih. Kita udah pakai baju rapi nih, di foto, hasil fotonya pinggang saya itu putih ya. Yang dalam itu keluar. Jadi trauma. Padahal saya dibandingkan orang Mesir lebih besar orang Mesir. Udah pakai tali pinggang gitu. Cocoknya pakai tali plastik, nah, itu baru pas itu. Iya. Jadi makanya trauma saya. Belum lagi pakai sarung, dakwah kemana-mana pakai sarung, wah lebih ribet lagi. Mesti dibuka dulu, taruh leher dulu kan, sampai di masjid, nah baru pakai. Tapi kalau rumah kita satu jengkal sini nggak apa-apa lah pakai sarung. Oke. Kita teruskan. Jadi itu ya penting judulnya kita ketahui supaya jangan sampai kita melihat yang memang kadang-kadang jadi bahan tertawaan itu orang-orang pakai jubah itu. Coba lah udah pakai jubah, kumuh, jubahnya diangkat lagi Pak, nampak lututnya, naik sepeda lagi, iya kan? Coba pakai imamah, dia nggak malu, yang malu tuh kita nengoknya. Udah pakai imamah, pakai jubah, diangkat nampak lututnya, naik sepeda lagi, kumuh lagi. Itu cobaan sama kita. Jangan sampai kita menghina. Jadi yang terjadi ini sekarang terbalik. Gelar-gelar profesor agama sekarang banyak menghina. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan ya. Ulama, Pak, saya sebut terkenal. Terkenal. Ya, kita kan yang diundang itu kan tokoh nasional. Hanya 16 orang. Di antaranya saya. Diundang waktu trilateral berapa tahun yang lalu. Sekali berulama saja meremehkan orang pakai jubah. Itu di Indonesia. Karena dia masih cara berpikirnya orang juhala, orang bodoh. Kalau dia baca kitab ini, malu dia bergelar profesor, malu dia.
Kalau dia baca kitab ini, malu dia bergelar profesor, mentertawakan, meremehkan orang pakai jubah. Itu dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa jumlatan dzalika annal kalam fil libas fi arba'atin fusul. Kesimpulannya ada 4. Al-faslul awwal fima yajzi'u. Yang pertama adalah berpakaian itu memadai. Wa tsani fil fadilah. Yang kedua, orang berpakaian yang utama, yang terbaik. Wa tsalithun fima yakrahun, berpakaian tapi hukumnya makruh. Wa rabi' fima yuhram, berpakaian tapi dia haram hukumnya. Amal awwalu, yang pertama, fa innahu yajzi'u thawbun wahid, maka yang memadai itu pakaian satu lapis. Yasturu auratahu, dia satu lapis tapi tertutup auratnya, nggak pakai lagi kaos dalam, baju satu lapis saja. Wa ba'dahu aw ghayruhu, atau sebahagiannya tertutup atau selainnya. Ala atiqihi, ketiak yang tertutup. Lima ruwiya Amr bin Salam annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salli. Ketika ada diriwayatkan oleh Amr bin Salama, beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawbin wahid. Rasulullah itu pernah salat memakai satu baju fi baitin, di rumahnya. Di rumah siapa? Ummu Salamah, di rumah istrinya. Nah, jadi jangan salah paham ya. Jangan pula kita pakai baju satu helai di publik. Ini kan di rumah istrinya. Nah, ini udah pernah kita bahas di Masjid Jami Uswatun, kitab Al-Muwatta. Jadi Rasulullah pernah memakai baju satu lapis, pakai jubah satu lapis, nggak ada di dalamnya, nggak ada apa-apa. Tapi di rumah istrinya. Nah, ini ya jezi, jadi memadai, boleh, tapi dengan syarat tertutup aurat ya. Qad ulqiyat tarfai ala atiqai, yaitu di ujung ketiaknya tertutup ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih. Jadi pakaiannya satu saja, satu lapis, tapi ya dia tertutup ininya. Ketiak. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa an Jabir an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber daripada Jabir, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana thawb wasi'an," kata Rasulullah, apabila kamu punya pakaian yang luas, faltahbi, kamu harus tutupin badanmu. Jadi Rasulullah tetap mengutamakan pakaian itu, cari pakaian yang panjang, jangan yang pas-pasan. Kalau di Indonesia kan pakaian formal ketat lah. Coba lihat Universitas Pelayaran umpamanya, itu Pak, ya Allah, itu dijahit itu kalau bisa sama kayak kulit itu. Polisi, tentara Indonesia itu ketat sekali tuh Pak. Saya nggak tahu itu kok bisa nggak pecah. Coba lihat di sekolah pelayaran, sekolah militer, polisi, sengaja itu pakaian dijahit pas-pasan bentuk badan. Iya kalau badannya bidang, ya kan, kira-kira normal lah gitu. Kalau sempat yang ceking, tinggal tulang, aduh ya Allah, itu kalau itu kayak teri dibungkus itu. Celananya pun pas-pasan. Ya kayak Batman itu lah, kayak Superman itu kan. Nah, inilah dia kita Pak. Kenapa generasi kita kayak gini? Karena dulu mungkin nenek moyang kita dulu budaya agama itu tokoh-tokohnya saja yang ke permukaan, yang mengamalkan itu. Tidak sampai berakar sampai di dalam tatanan sosial dan budaya, sehingga generasi kita yang dilahirkan begitu. Bahkan tuh wajib tuh Pak, Bapak jangan coba-coba anak Bapak sekolah di pelayaran ini, di mana saja, pakai pakaian kendor, itu dikasih sanksi itu. Sekarang kalau sekolah-sekolah pemerintah, kita katakanlah sekolah IPDN, sekarang apa namanya, pemerintah dalam negeri itu dipukulin itu sama abang kelasnya. Kenapa bisa generasi sekarang menciptakan sekolah seperti ini, pemimpin kita seperti ini? Karena dulu nenek moyang kita Pak yang nggak kenal agama menciptakan sekolah-sekolah pemerintahan Indonesia ini, mentalnya seperti itu. Udah pesek kita modelnya di Indonesia ini, pakaian ketat. Coba disandingkan nanti sama tentara-tentara Mesir, Arab, malu gitu Pak. Iya kan, malu gitu.
Kita merasa jago kan di Indonesia ini karena kita di Indonesia sama-sama PC ya kan? Coba disatukan dengan tentara Australia, Amerika. Jadi kita nggak mengutamakan ilmu, lebih banyak fashion, gaya. Bagaimana itu? Ibu-ibu lewat di sekolah pelayaran kan? Nengok pakaian-pakaian ketat gitu, senanglah mereka. Maaf agak kasar, karena kalau kita ngomong terlalu lembut, tak sampai kayak gitu, ya gitu, tak sampai kayak gitu. Sedangkan yang kita agak keras saja pakai bahasa, itu masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Besok gitu juga pakaiannya lagi ya kan. Itu dia. Wa an Jabir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersumber dari Jabir bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana thabu wasa'an wa idza kana dhaiqan, kalau sempit fa'tadir bih, kamu pakailah sarung, pakai kain lagi, dibalut lagi kalau sempit dalamnya. Boleh enggak gitu? Kalau polisi di dalam akademinya sempit pakainya pakai sarung. Oh, kalau enggak dipecat dari situ ya. Apalagi dulu sekolah-sekolah agama zaman Soeharto dulu Pak, olahraga wajib baju masuk ke dalam, laki-laki baju karet. Saya Pak dulu nggak pernah mau itu. Jadi saya sekolah 2 dulu, Madrasah Aliyah Negeri pemerintah punya, dengan Al-Qismul Ali Wasliyah. Jadi kalau di pemerintah sekolah aliyahnya Pak, kita olahraga wajib pakai bagian baju karet ketat, baju masuk dalam. Sementara rame teman-teman wanita nggak mau, saya keluarkan. Padahal dulu keras Pak, kejam sekolah dulu Pak. Nggak peduli saya, pecat-pecatnya nggak mau sih. Saya keluarkan baju saya. Kalau sekarang kan pilihan. Jadi kata Rasulullah, kalau sempit ditambah lagi. Riwayat Bukhari wa ghairuh, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an salfi tabin wahid. Bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang salat. Ada orang salat tapi dia pakai baju satu helai saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, "Au li kullukum thawban." Rawahu Muslim wa Malik fi Muwatta'ih. Diriwayatkan Imam Muslim dan juga Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta' yang biasa kita pelajari setiap malam Ahad di Masjid Jami' Uswatun Hasanah. Kata Rasulullah, atau hendaklah kamu itu memakai 2 lapis. Kalau ada 2 lapis, jangan 1. Jadi kalau Rasulullah tadi itu terkecualian karena di rumah istrinya. Cuman syaratnya tetap tertutup aurat, artinya tetap boleh. Jadi Rasulullah tetap menganjurkan sebaiknya kamu memakai 2 lapis, 2 helai. Jadi kalau udah pakai baju kaos, pakai lagi baju apa namanya di dalamnya, baju kaos ya. Wasalla Jabir fi qamisin laysa alaihi rida falamma sarafa qala. Jadi Jabir salat sahabat Rasulullah memakai kamis baju tapi nggak ada rida, artinya tidak ada selain apanya penutup bajunya. Setelah selesai dia berkata, "Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fi qamisin." Jadi Rasulullah, saya melihat katanya Rasulullah pernah sholat memakai 1 baju, pakai komis saja. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, jadi untuk kasus-kasus tertentu ya diperbolehkan selagi masih menutup aurat. Kemudian masuk al-faslu tsani fil fadilah. Pasal yang kedua yaitu tentang berpakaian yang baik, yang terbaik ya. Wa huwa yaitu ayusalliya fi thawbain. Salat kita memakai 2 baju 2 lapis au aktar atau lebih. Fa innahu idza ablagha fi sitr. Jadi tujuannya apa? Supaya bisa tertutup bentuk-bentuk badan kita. Yuri an Umar radhiyallahu anhu, ada diriwayatkan oleh Umar bin Khattab, beliau mengatakan idza ausa Allah fa ausa.
Kalau kita diberikan Allah keluasan sama Allah dari rezeki lebih baju kita, maka kamu harus luaskan. Jangan bakhil untuk perkara akhirat. Ya. Ini untuk laki-laki, tapi juga ini bisa untuk perempuan. Dia banyak duit untuk beli baju yang lebih panjang, tapi sengaja beli baju yang pendek. Jadi kata Rasulullah, Pak Usam, kamu harus luaskan bajunya, panjangkan pakaian. Jum'a rajulun alaihi thiyabahu. Jadi seorang laki-laki itu harus dilapisin pakaiannya. Shalla rajulun fi izarin wa burdin. Jadi seorang laki-laki itu boleh, kata Rasulullah, memakai dia sarung dan burdin, burdah. Pernah lihat burdah Pak? Baju Rasulullah, burdah itu kalau maknanya bisa senandung, tapi yang maksud di sini adalah pakaian. Burdah Rasul Pak besar Pak, pakai tangan seperti saya tapi besar Pak, luas, palingan kecil nih. Mesti ada sekarang ini di Turki ya. Warna kuning, nggak tahu itu apakah warnanya memang asli atau enggak. Besar sekali. Jadi ini kembang. Ya, cuman burdah itu bukan gamis. Kalau gamis kan ininya tipis. Kalau burdah itu tebal dia. Jadi sengaja memang Rasulullah pakai untuk khutbah, untuk imam, untuk kemana-mana ya. Bisa untuk musim dingin juga, bisa untuk salat. Atau fi izarin wa qamis, atau pakai sarung dan pakaian ya seperti siapa? Mana? Enggak ada sarung pakai sarung dan pakaian. Seperti ini dia. Boleh seperti itu. Fi izarin au qaba, atau pakai sarung dan qaba. Qabiah jamaknya. Qaba itu Bapak bisa pernah lihat nggak baju hakim? Hakim itu panjang, dia nggak pendek. Apa namanya? Baju yang setengah aja tapi dia besar Pak, kembang, tangannya kembang. Apa namanya? Baju Bapak pernah lihat baju yang biasa setengah saja dipakai? Rompi. Tapi rompi kan terputus tangannya. Ini enggak. Dia ada tangan, tapi kembang. Itu ya. Jadi kembang. Kalau rompi itu dia pas-pasan badan kita, tapi nggak berketiak. Itu nggak boleh. Kalau itu saja dipakai kurang baik dalam sholatnya. Ini enggak. Kubah ini adalah panjang, dia berlengan tertutup ketiak, tapi dia seperti rompi pendek, tapi kembang. Jadi kalau untuk perang enak juga, untuk musim dingin enak juga, untuk memburu bagus. Biasanya intelijen tekap pakai itu bagus, untuk bisa nyimpan senjata. Fi sarawil warida, begitu juga. Pakai celana atau jubah. Udah celana pakai jubah. Fi sarawil wa qamis, celana dengan pakaian, celana pakai baju. Fi sarawil wa quba, bisa juga pakai celana dan quba. Quba itu tadi saya katakan ya, yang tebal, yang apa? Bergantung dia. Fi thaban wa qamis, bisa juga dia pakai baju dan celana. Jadi pakai sarung atau pakai pakaian dan pakai baju. Waruya Abu Daud an Umar qala. Itu sumber dari Rasulullah ya. Di antara macam-macam cara kita berpakaian. Jadi artinya menebalkan pakaian. 1, 2. Kalau 1 tadi itu ya jaziu, kalau 1 lapis saja. Kalau 2 lapis, ini kan rata-rata 2 kan. Rata-rata 2. Maka itu fadilah, lebih baik. Atau lebih. Macam mana lebihnya? Pakai lagi serban sininya. Itu. Berarti kan udah berapa tuh? 3 ya. Pakai serban. Jadi jangan sampai dikatakan pakai serban niru orang Arab. Ya. Ini memang perintah Rasulullah SAW.
Kemudian ada lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud bersumber daripada Umar bin Khattab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Umar, berkata Umar, "Idza kana li ahadikum thawban falyasil fihima." Kalau kamu punya dua lapis baju, maka pakailah yang satu saja. Fa illam yakun illa thawbun wahid. Tapi ternyata kamu tak punya kecuali hanya satu aja ya. Falyatazir bi. Jadi kalau ada kain selain apa namanya macam selendang gitu ya, macam serban tuh, dilapisin lah. Kalau hanya satu lapis kita selapisin lagi. Wala yastamil istimalul yaqrub, kamu jangan memakai tata cara berpakaian orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu kadang-kadang tebal tapi nampak ketiak, kadang-kadang tebal tapi ya kayak Batman tuh lah kan, kalau cara kayak Superman pakai jubah dia kan, tapi atasnya aja, bawahnya nampak beliau tuh ya kan. Jadi jangan seperti pakaian Yahudi kata Rasulullah. Nah, itu cara-cara Yahudi lah itu. Tertutup atas pakai serban, di bawahnya itu ya. Qala Tamimi, berkata Imam Tamimi, "Ats-tsawbun wahid yajzi." Kalau kita pakai satu lapis itu memadai, tertutup aurat. Wa tsawbani ahsan. Kalau kita pakai dua lapis seperti ini ahsan, lebih baik. Wal arba' akmal. Kalau 4 lapis itu akmal, sempurna. Macam mana 4 lapis? Bukan bajunya 4 lapis. Contoh 1, 2, 3 tambah apa lagi? Gamis tambah apa tadi itu? Kebal. Ya kita katakanlah ulama-ulama kita yang biasa makan. Ulama-ulama kita sampai 2-3 lapis, begitulah. Langsung saya kita kepada contoh ya. Karena kalau kita pakai bahasa nanti nggak paham, nanti dikirain bajunya sampai di 4 baju, bukan. Jadi berlapis serban jubahnya ya, berlapis. Jadi kita perhatikan ulama-ulama kita yang pakai 4 lapis itu bukan karena budaya Arab, enggak. Memang itu perintah. Karena pentingnya kita menutup aurat itu, di samping juga kewibawaan umat Islam di mata orang-orang yang tidak berakidah. Apa yang maksud yang dimaksud sampai 4? Qamis wa sarawil. Dia sudah pakai baju, pakai celana lagi, wa imamah, pakai imamah. Ini serban. Pakai imamah, wa izar, pakai sarung lagi dalamnya. Itu dimaksud at-Tamimi. Wa ruwiya Ibnu Abdul Bar an Umar annahu ra'a Nafi'an. Ada diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar bersumber daripada Umar, beliau melihat Nafi nusalli, si Nafi salat fi thawbin wahid, pakai satu baju. Qala alam tasthawbain, alam tasthawbain, qultu bala. Jadi sebaiknya jangan satu lapis, 2 saja. Dijawabnya iya. Qala falau arsalta fid dar akuntu tadhhab fi thawbin wahid. Seandainya kalau kau kusuruh ke rumah, datang bertamu, akunta tadhabu fi thawbin, berani enggak kau pakai satu lapis pakaian? Berani enggak? Kau kusuruh ya, datang ke rumah, kuutus kemana gitu. Berani enggak datangi rumah orang pakai satu lapis saja? Qultu la, ya enggak berani lah, segan lah, pastilah nampak ya kan, satu lapis enggak berlapis saja, walaupun tertutup aurat. Qala fallahu ahaqqu ayyuzayyina lahu awin nas. Maka Allah itu lebih pantas engkau itu menghias diri untuk Allah atau manusia. Mana lebih pantas kau menghargai Tuhanmu memakai baju yang cantik atau manusia? Sedangkan sama manusia kau takut. Satu lapis saja, malu. Kenapa sama Allah tak malu? Qultu balillah, ya Allah lah, katanya. Allah lah yang lebih aku hormati, yang lebih aku pantas untuk bercantik-cantik untuk Allah. Wa qala al-qadhi, wa qala al-qadhi dzalika fil imam akid. Berkata Imam Al-Qadhi, seorang imam salat maka diutamakan pakaiannya yang pakai jubah, pakai serban dulu, yang bersih. Tengok dulu, walaupun dia umpama pakai serban, kalau umpamanya dia tidak bersih istinja, jangan kasih pakai
jadi imam. Kan banyak juga orang pakai jubah kan, berjam-jam di luar dia berdagang, kencing di mana-mana. Memang dia bisa jaga najisnya, tapi nggak dijamin itu. Jangan. Atau dia pakai serban, pakai jubah, tapi istrinya nggak bisa menyuci pakaiannya, nggak bisa dikasih jadi imam. Kan banyak istri kita yang nggak ngerti mencuci pakaian suami, dicampurnya dengan najis, dicampurnya dengan pakaian kolor anaknya, kolor dia segala macam, darah haid lah, tai anaknya, kencing bercampur. Udah, ketika membasuhnya dia tidak dialirkan airnya. Secantik apapun pakaian kita tidak sah bawa salat. Oh, dia kan tahu agama Ustaz, tapi ternyata istrinya memang nggak peduli dengan pakaian suaminya. Ada nggak gitu? Mencuci pakaian suaminya sembarangan aja. Ya mungkin karena memang nggak pernah belajar agama. Sementara suaminya tiap hari taklim kemana-mana. Jadi kalau istri kita memang nggak bisa menjamin cara pakaian, mencuci pakaian dengan baik, jangan kita bawa salat. Dan orang lain kalau tahu kita nggak bersih cara mencucinya, tidak boleh diizinkan jadi imam. Jadi syarat imam bukan hanya ngerti dia baca Al-Fatihah dengan bagus, bukan hanya itu aja yang diperhatikan, istinjanya lebih utama. Contoh dia tugas umpamanya di polisi, 8 jam dia tugas di luar, tiba-tiba dia sholat jadi imam umpamanya, itu hati-hati. Apalagi polisi kan pakainya ketat-ketat, bukan hanya polisi ya, siapa saja. Karena kadang-kadang kita kan jumpa ada orang yang lagi tugas rame-rame jadi imam sembarangan. Karena kalau dia buang istinja sembarangan, meskipun dia tahu cara istinja yang baik, tapi kita harus lihat orangnya. Kalau dia memang orang-orang berilmu, kita yakin pasti dia akan bisa menjaganya, dan dia nggak akan mau jadi imam kalau dia tidak beres. Yakin saya itu. Kalau orang yang berilmu. Tapi kalau nggak berilmu, udah asal kencing itu Pak, harus diurut beliau tuh. Ini harus jelas ya. Cara kencing itu laki-laki harus diurut burungnya biar habis. Ini nggak asal kencing saja udah siram pakai celana, nggak sah bawa sholat. Itu pentingnya kita dulu mesti diajarin itu cara kencing itu. Kalau celana kita sampai dibuka semua, gantung di kamar mandi, ini enggak jongkok di situ kan. Wah, jadi enggak gampang itu ya. Jadi kalau orang yang berilmu, insya Allah dia akan bisa menjaga dirinya, menjaga pakaiannya. Itu dia. Jadi kalau imam itu apa? Akid, minum. Fi ghairihi, ketimbang orang lain yang ini. Jadi kalau ada imam yang yang pakai, jadi pakaian yang jubah itu ya, pakaian yang pakai serban dan sebagainya, maka imam diutamakan sangat itu. Li'annahu baina yaday al-ma'mumin wa tata'alluqu salatu bis salatihi. Jadi memang seorang imam itu yang pakaiannya sempurna, yang bagus itu karena dia jadi imam dan dia mengimami orang-orang yang salat. Jadi berhubungan dengan salatnya. Jadi dia lebih utama pakaian yang lebih baik gitu ya. Fa illam yakun illa thawbun wahid fal qamis. Jadi kalau umpamanya dia tidak memadai, hanya satu saja pakaiannya, satu lapis, fal qamis dia amu fi asyitr. Maka dia pakai baju. Thawbun wahid fal qamis. Jadi kalau dia hanya satu helai, maka dia pakai baju lagi. Dia amu fi asyitr. Maka itu yang biasa dipakai orang untuk menutup auratnya. Fa innahu yasturu jami'ul jasad illa ra's war rijlain. Jadi pakaian itu harus menutup semua badannya. Itu akhlak yang paling baik, kecuali kepala dan dua kaki. Untuk umumnya, maksudnya aurat laki-laki pada umumnya yang bagusnya adalah thumma rida lianu yali fi as-sutri thumma al-mi'zar thumma sarawil. Jadi boleh dia pakai gaun, pakai jubah. Kemudian apa? Yang menutupnya kemudian, jadi jubah yang menutupi badannya ya. Tumal mi'zar, kemudian dia pakai sarung, kemudian pakai celana. Jadi ada runtutannya. Jadi kalau kita itu secara contoh gini sajalah. Celana panjang pakai baju seperti itu umpamanya. Baru setelah itu celana panjang pakai
Teluk Belanga, kata orang Melayu Teluk Belanga. Kalau sini apa itu? Koko. Ya, koko. Kalau di Padang apa lagi tak tahu saya. Baru setelah itu baru pakai jubah. Nah, bisa juga pakai sarung dengan koko. Jadi tingkatannya gitu ya. Terus sampai nanti pakai jubah. Baru jubahnya yang pakai serban. Baru setelah itu yang berlapis dan sebagainya. Jadi penekanannya adalah pakaian-pakaian ini bukan budaya Arab ya. Walaupun asalnya budaya Arab. Tapi budaya Arab itu lain juga, tidak sama. Mereka tidak ada walaupun menutup seperti itu, tapi ada perbedaannya. Sekali lagi ini bukan budaya Arab. Jangan sampai kita melecehkan pakaian-pakaian begini. Karena ini adalah perintah Rasulullah SAW. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan Ad-Dailami, raka'atani bi imamatin khairun min sab'ina raka'atan bila imamah. 2 rakaat kata Rasulullah SAW, salat memakai imamah serban. 2 rakaat itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa imamah. Allah Dailami. Itu nanti bisa dilihat dalam kitab Tanwirul Qulub ya. Syekh Amin Kurdi An-Naqsabandi As-Syafi'i wali Allah, dalam kitab beliau bisa lihat nanti. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Ustaz. Fadhal. Salah. Masalah pakaian Ustaz. Pertama, mengenai pakai jubah. Apa tuh? Mengenai pakaian imamah dan jubah Ustaz. Ini kan ini masyarakat Ustaz gitu ya. Kalau pakai begitu kan seolah apa? Ini kayak ustaz, kayak kiai gitu kan. Jadi sehingga orang juga pakai itu nggak pede gitu Ustaz. Gitu kan. Ternyata anjuran kan Ustaz. Nah, cuman kita mau pakai ini gitu kan. Maka imamah atau jubah itu jadi karena takut kita di sini pada begitu kan, jadi kita agak pede gitu. Terus kedua mengenai ini Ustaz. Orang itu kan hidup di antara olahragawan ya Ustaz. Apa? Olahragawan itu kan, main bulu tangkis atau main badminton, main bola itu kan pilihan dia gitu kan. Dia jadi olahragawan gitu. Nah itu gimana Ustaz? Ya kan tadi kan ada memang aurat tertutup gitu kan, ya tidak silat kan, ada dulu aurat tertutup semua itu, antara bola, badminton, basket itu kan auratnya kelihatan. Apakah tadi dia kan walaupun bertanding maupun latihan dia kan pasti ditutus kan? Apakah dia akan menjadi haram terus kan dengan ditutus itu? Dia kan latihan terus pakai nanti aurat terbuka, boleh buka, main bola juga. Iya udah, itu aja ya. Gimana? Pilihan dia tadi. Oke, silakan ada yang lain. Fadhal. Beda dari pembahasan. Saya sering dengar itu Ustaz, ketika ruku itu sungguh kudusun gitu seperti itu Ustaz. Nah itu gimana Ustaz? Oke, itu aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya segan memakai baju jubah, pakai serban, pakai gamis. Karena nanti dibilang orang kiai, inilah juhala. Inilah juhala, maka harus kita rubah budaya. Ya, kiai-kiai kita dulu mengamalkan itu karena dia membaca kitab. Makanya tadi berkali-kali kita ulang judulnya, tidak ada, ya kita ulang lagi judulnya ya. Tafsil ahkamul libas, perincian hukum-hukum berpakaian. Tidak ada hukum pakaian syaratnya wali, kiai, ulama, enggak ada. Ngerti baca kitab, enggak. Udah. Kita lihat lagi apanya? Judul yang di atas lagi halaman berikutnya. Al-fadilatu fi zinatil libas. Atau fi zinatil libas lis salat. Keutamaan untuk kita mempercantik pakaian dalam salat. Tadi udah kita sebut hadis-hadisnya bagaimana cara. Itu karena kebodohan. Kita mau melawan kebodohan budaya kita atau kita biarkan kebodohan terus sampai anak cucu kita? Kan memalukan. Kita mengatasnamakan ormas Islam, mengatasnamakan keluaran Universitas Islam, mengatasnamakan gelar doktor syariah agama, tapi kita benci nengok orang pakai jubah. Ini sekarang kenyataan di Indonesia. Mengatakan itu budaya Arab.
Penting belajar ini. Ini kitab ini sudah hampir 800 tahun lebih. 15 jilid. Seluruh dunia membacanya. Jadi kita jangan berpijak kepada kebodohan masyarakat. Ya kalau perkara menghina, biarlah mereka menghina. Bertambah pahala kita, ya kan? Nggak apa-apa. Kita nggak usah kan gitu. Bekolor aja dihina orang, nggak bekolor menghina. Apa yang nggak dihina di dunia ini? Bersedekah pun kita dihina orang, berbuat baik pun kita dihina orang. Kita berdakwah dihina, nggak berdakwah pun dihina orang kita. Saya mau tanya, kita mau hidup mau gimana? Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang paling terbaik di antara seluruh para rasul, ulul azmi, bahkan terbaik daripada ulul azmi. Itu saja dihina orang. Jadi kita jangan berdiri di atas kebodohan masyarakat, kebodohan orang-orang. Kita harus mendidik anak dan generasi kita. Itu ya. Lantas bagaimana olahragawan? Ya dia terus berdosa. Pilihlah antara dua. Dia mau dosa atau enggak. Berdosa selagi dia membuka auratnya, apapun alasannya. Selagi membuka aurat tetap berdosa apabila dilihat orang lain. Kecuali kalau dia buka aurat di dalam ruangan tertutup. Ya, telanjang pun nggak apa-apa, tapi tertutup. Itu dia ya. Kemudian pertanyaan pilihan dia berhenti dari mana olahraga. Terserah dia mau berhenti mau enggak. Kalau dia nggak berhenti, pakainya yang bagus. Nah, jadi kayak di Iran, perempuan itu pakainya ketat sekali pakaian berenangnya, tapi yang nonton perempuan semua. Yang di Jepang ada aturan, Ustaz. Ada aturan yang sudah dijelaskan apa kayak yang mulai. Nggak usah di olahraga lah. Di PNS kita juga aturan nggak dulu zaman Soeharto nggak boleh pakai jilbab. Jangan, bukan aturan itu menjadi ukuran kita. Sekarang kita mau ikut aturan atau enggak? Aturan agama atau aturan manusia? Nah, itu dia ya. Oke, pertanyaan kedua adalah tentang masalah saya sholat sering didengar ya subuhun kudus, itu tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, baru ditambah subuhun kudus rabbuna rabbul malaikati war ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Itu memang di antara zikir tambahan setelah subhana rabbiyal a'la. Maaf, itu setelah subhana rabbil azimi. Tapi kalau setelah subhana rabbil a'la sujud sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu basara bi hauli fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengamalkan itu. Tapi boleh ditambah boleh enggak. Subhana rabbil azimi wa bihamdihi 3 kali. Subuhun qudus rabbuna rabbul malaikati wa ruh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Sajada wajhiya lilladzi khalaqa wa sawwara wa saqasamahu wa basara bi haulihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu adalah zikir tasbih yang maknanya sangat indah. Ini kalau saya jabarkan artinya kelewatan kita. Yang penting itu adalah makthur. Zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tambahan daripada zikir yang ma'ruf ya. Subhana rabbiyal azimi dan setelah subhana rabbiyal a'la. Itu ya. Itu saja, ada yang lain? Kita tutup ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.